Selamat sore teman Ngorbit. Selamat sore teman Ngorbit. Ya, selamat datang di kelas digital marketing UMKM. Ngorbit, ngobrol bisnis interaktif persembahan dari Wika. Tepuk tangan lo buat Wika. Ya, selamat sore teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Hendrik di kelas digital marketing buat teman-teman UMKM. Kegiatan kita ini saya recap sedikit, kasih reminder. Sudah berjalan di minggu ketiga ya sekarang ya. Sudah berjalan di minggu ketiga. Minggu pertama itu sekitar 3 minggu yang lalu itu kita belajar pertama-tama tentang branding. Dasar-dasar brandingnya lah ya. Packaging, desain, segala macam, bikin animasi-animasi singkat, ngedesain packaging kemasan gimana. Terus minggu kemarin kita belajar tentang Twitter dan dasar-dasar WhatsApp, ngumpul-ngumpulin database, menggunakan Twitter yang ternyata kita nggak sangka-sangka Twitter tuh masih bisa dipakai buat jualan juga. Banyak juga orang-orang yang jualan di Twitter ternyata dan lumayan oke. Itu kemarin kita dapat narasumber dari Mas Dwika Putra. Terus sore hari ini, weekend ini, kita belajar lebih ke mendominasi YouTube ya. Gimana caranya sih, kayak bayangannya, gimana caranya produk jualan kita secara digital marketing bisa ada di first page-nya Google. Semua orang kan pengen ada tuh di first page-nya Google lah ya gitu. Kita dari kemarin udah belajar beberapa hal. Gimana sih basic-basicnya. Semalam kita belajar tentang riset pasar. Sore hari ini kita akan belajar sesuatu hal lain yang cukup menarik juga. Sebentar. Sore hari ini kita akan belajar tentang cara cepat riset hashtag video YouTube. Ya. Kalau semalam itu kita belajar teknik riset internet, cek peluang dan kompetitor bisnis. Kita tuh semalam ada beberapa aplikasi. Buat teman-teman yang baru join, mungkin beberapa di sini sudah biasa bergabung dengan kita. Semalam itu kita kemarin itu kita dibimbing oleh Bu Isah Kambali. Beliau adalah seorang digital marketer dan content creator yang cukup mumpuni di dunia per-YouTubean ya. Itu bisa dicek juga di googling namanya. Begitu googling namanya keluar tuh banyak banget videonya ya. Bu Isah ini mantep banget. Dia juga ngajarin semalam menggunakan beberapa aplikasi, ada SEO Stack lah, aplikasi-aplikasi gratisan yang bisa ngebantu kita sebetulnya untuk mau riset kata kunci di Google tuh gimana sih caranya gitu. Nah, dia ngajarin kita lah ya hal-hal seperti itu. Nah, oke. Sore hari ini kita bakal belajar cara cepat riset hashtag video YouTube ya. Ini juga bakal diajarin sama Bu Isa. Selamat sore Bu Isa. Bu Isa, Mbak Isa udah standby lagi? Sudah standby lagi. Sudah. Oke, selamat sore Mbak Isa. Kita sore ini mau belajar apa nih kira-kira? Videonya dinyalain dulu Mas, diperbolehkan nyala. Oke. Coba nyalain dulu, monggo. Silakan. Nah, halo. Selamat sore teman Ngorbit. Nah, ini Mbak Jelas Isa. Ya, jelas banget suaranya. Aman. Suaranya aman. Oke. Oke. Hari ini kita bakal belajar tentang cara riset hashtag video YouTube. Ini pakai tools. Ini bisa di laptop atau PC dan bisa di HP. Kali ini lebih enak lagi. Kayak gitu. Bisa di handphone juga yang ini sekarang ya? Ya, bisa. Oke. Monggo, mau langsung dimulai aja, Mbak Isa? Thank you ya Mas ya. Oke, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman Ngorbit. Balik lagi di sesi ketiga. Udah sesi ketiga nih. Buat teman-teman yang baru join, bisa lihat videonya Ngorbit yang sesi 1, sesi 2, dan video-video kelas-kelas sebelumnya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Isa Kambali. Saya seorang digital marketer, content creator, yes. Dan hari ini saya akan membahas tentang video YouTube marketing. Kali ini kita ngomonginnya adalah cara riset hashtag. Buat teman-teman yang belum pernah masuk ke dunia YouTube dalam artian video marketing, nah kali ini kita bakalan belajar bikin hashtagnya. Kadang orang pada bingung bikin hashtag tuh gimana ya? Apakah hashtagnya tepat atau gimana? Kadang saya lihat beberapa teman yang punya channel YouTube, dia lupa sama hashtag.
Nah, kita ada tools yang gampang diulik, yang itu riset hashtag ini. Mungkin bisa screen sharing ya, monggo. Oke, ini screen-nya, nanti materinya bisa teman-teman dapetin di grup WA setahu saya. Nah, ini cara cepat riset hashtag video YouTube. Gampang banget, bisa langsung dieksekusi, apalagi tools yang ini bisa dipakai via PC dan via HP. Jadi sangat recommended dan saya pakai juga. Beberapa teman yang penggiat YouTube juga pakai ini. Ini toolsnya ada yang versi gratisan sama yang versi berbayar. Ya, jadi monggo, kalau saya masih pakai versi gratisan karena ngerasa cukup fiturnya. Yuk langsung ke slide kedua. Oke. Di slide selanjutnya, teman-teman akan disuguhkan hashtag. Apa sih hashtag? Udah tahu ya, tanda pagar ini ya. Apa yang harus diperhatikan ketika masuk ke hashtagnya si YouTube? Ini sore-sore saya ngasih gambarnya buah, karena ini buah tuh bikin sehat, dan hashtag itu sama kayak buah, bikin bagus juga untuk video kita. Nah, ini di hashtag itu 500 karakter. Jadi kalau hashtag di Instagram kita dikasih tanda pagar, kalau hashtag di YouTube cukup misal nih jual spasi frozen food, koma udah, pakai koma aja, nggak usah pakai tanda pagar. Ini cukup 500 karakter dan ini direkomendasikan sama TubeBuddy. TubeBuddy itu salah satu platform yang memang lebih banyak ngulik tentang dunia YouTube. Poin yang kedua, harus sesuai dengan isi video. Ini nih penting banget. Videonya makanan, hashtagnya adalah mungkin keajaiban dunia. Kan nggak nyambung gitu. Atau misteri apa gitu, nggak nyambung. Jadi kalau videonya isinya foto makanan, foto produk makanan, maka hashtagnya ya harus nyambung. Biar apa? Biar fokus. Oke ya, jadi selain 500 karakter, maksimal, ini maksimal, terus hashtagnya harus sesuai dengan isi video. Yang ketiga, munculkan hashtag branding atau marketingmu. Contoh, kalau yang punya produk kebab, bisa bikin hashtag kebab Alifa. Ini adalah salah satu cara untuk mengenalkan produk kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang sharing hashtag jualan kita, bisnis kita ya. Nah, kalau saya Mbak, misal saya jual sepatu handmade, ya bikin mungkin sepatu handmade brandmu apa gitu ya. Di sini saya ada frozen, mungkin frozen nila. Jadi teman-teman benar-benar hashtag itu selain hashtag nanti umum, misal jual frozen, jual kebab keju misal, kebab mayones dan lain-lain. Tapi teman-teman juga masukkan, menyisipkan hashtag brandingnya. Gitu kalau saya, karena saya lebih banyak main di YouTube marketing dan YouTube branding ini, saya pakai hashtagnya Isa Kambali. Kalau nggak saya mengenalkan diri ke khalayak penonton, siapa lagi? Jadi saya pakai hashtag andalan itu Isa Kambali sama Ibu Digital. Gitu. Dua hashtag yang saya emang suruh-suruh ikut kemana-mana itu dua brand ini, dua nama ini ya. Jadi hashtag itu apa yang harus diperhatikan? Ada 3 poin, maksimal 500 karakter. Ini rekomendasinya tuh body, harus fokus, dan yes, munculkan hashtag branding. Di slide selanjutnya, hashtag itu nggak melulu taruh di teks aja pas kita ngomongin si YouTube. Hashtag mulai sekarang ya udah mulai muncul di judul. Suka lihat nanti ada contohnya, gunakan hashtag pada judul video. Ya, ini PPT presentation masih ke bawah aja. Aduh, gunakan maksimal 3 hashtag pada judul teratas. Misalnya, saya bikin video tentang kebab. Saya akan bikin 3 hashtag, yaitu kebab Alifa, karena nama brandnya saya, misal. Saya nggak tahu Alifa punya siapa, cuma saya munculin aja namanya. Yang kedua, peluang usaha. Yang ketiga, bisnis frozen food.
Pemilihan 3 kata ini berdasarkan bahwa kenapa saya taruh peluang usaha. Biasanya orang yang nyari kata kunci peluang usaha adalah orang-orang yang pengen usaha, yang mulai mikir, aduh aku mungkin mau di PHK, jadi saya mau bikin usaha, ketik di YouTube. Food ini juga karena Kebab Alifah kita menyediakan varian yang di-frozen-kan. Jadi kita bilangnya bikin hashtag bisnis frozen food. Jadi teman-teman nih yang punya produk ya, monggo yang punya produk silakan. Ketika bikin video YouTube, pilih 3 judul yang akan dimasukkan, akan diusung ke atas. Kebab Alifah, peluang usaha, bisnis frozen food. Teman-teman bisa milih hashtag bayang. Hashtagnya nggak cuma di bawah, tapi di judul juga ada. Penempatannya bagaimana? Kita lihat ya. Kita di next. Nah, ini nih. Ada judul nih. Saya langsung di slide selanjutnya. Ini saya langsung studi kasus. Saya lihat salah satu video YouTube ya. Teman-teman bisa nanti searching sendiri di slide selanjutnya. Ini saya bacakan. Ini judulnya adalah Frozen Food paling lengkap, harganya murah. Ini yang upload Minifro, saya nggak tahu beliau siapa. Lihat bagian atasnya. Nah, bagian atasnya yang saya kasih tanda panah, ini ada hashtagnya Frozen Food sama hashtagnya dia aneka frozen food. Udah ya, udah dapet kan? Nah, frozen food sama hashtagnya dia aneka frozen food. Ini hashtagnya taruh di mana Mbak Isa? Nah, ketika si video ini dibuka, description-nya dibuka, ternyata hashtagnya taruh di description. Hashtagnya saya tanda panah yang kedua tuh, lihat tuh teman-teman ya, ada hashtag frozen food juga sama aneka frozen food. Penempatannya taruhnya di description. Ini kalau versi saya sudah benar karena dia udah branding, ada WA-nya. Lebih enak lagi kalau WA-nya langsung nge-link. Jadi teman-teman bisa langsung ketika klik WA-nya di description langsung lari ke WA kita. Terus websitenya sudah udah masuk. Tokopedia-nya dia harusnya juga bisa di-linkkan. Next teman-teman kalau bikin di description bisa bikin linknya di detail daleman olahan kayak bakso, sosis, daging kebab, dan lain-lain. Ini juga berlaku buat teman-teman semua yang jualan ya, UKM ya, contoh yang emang bisnisnya sepatu, menyediakan aneka model sepatu, mungkin sepatu batik, sepatu resmi, sepatu batik Bali, batik mana gitu ya. Itu dijelaskan di item-itemnya. Mungkin jika teman-teman mau buka open reseller dan lain-lain, bisa dicantumkan di sana. Ini ya, hashtag pada judul, ini langsung studi kasus saya ke brand ini, karena saya nyari di Google, dia ada 245 subscriber, dan ini judulnya dia taruh di description, ternyata muncul di bagian atas. Oke, sudah paham nyampe sini? Aduh, kayak saya ini ada yang kebawa nih. Slide selanjutnya. Kita skip dulu. Ini skip, Mas. Ternyata saya masih kebawa. Ibu menyusui kurang teliti, mohon maaf. Nah, oke. Aduh, agak disambung sama Dede, jadi lucu deh pas bikin slide-nya. Nah, ini saya nyari jual frozen food di Bogor. Oke, saya nyari jual frozen food di Bogor yang muncul di YouTube seperti ini. Oke, bagian atas tuh ada iklan. Ini ada iklannya Tokopedia, Shopee, beli-beli gitu ya. Bagian atas teman-teman lihat. Terus ada saya kata kuncinya, ini kata kunci saya searchingnya jual frozen food di Bogor. Yang muncul adalah frozen food murah terlengkap di Bogor. Itu dari Abizar Family, 1,8 ribu ditonton 4 bulan yang lalu. Terus yang selanjutnya
membangun usaha dari nol, toko frozen food, bla bla bla. Ini 9.000 ditonton 3 bulan yang lalu. Terus, nah ini Mini Frost yang tadi saya ulas, frozen food paling lengkap, harganya murah. Ini juga ini. Yang keempat ada Coach juga, Coach Tom McEvil. Dia tentang bisnis frozen food, udah. Bambi Channel juga dia tentang bisnis frozen food. Ini belanja sebelahnya itu ada belanja frozen food. Itu dia kayak orang review-review gitu. Terus ada lagi kemitraan agen, ada Gria Fantastic Frozen Food, bla bla bla. Pabrik kebab juga ada, Setiawan Zeni, Hendra Munur, Dieta Larasati. Nah, ini adalah hasil pencarian ketika saya searching dengan menggunakan kata kunci jual frozen food di Bogor. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman pernah nggak sih nyari kata kunci produkmu, bisnismu di YouTube? Gimana? Belum pernah? Coba deh, misal teman-teman ada yang jualan kopi gitu ya, jual kopi apa sih, literan di Jakarta gitu kan. Kan lagi tren sekarang kopi literan ya. Teman-teman bisa pakai itu, jual kopi literan di Jakarta. Nah, hasilnya bagaimana? Nanti teman-teman analisa, oh view-nya, kata kuncinya, judulnya, videonya gimana, teman-teman bisa analisa dari sana. Ingat materi yang kemarin, materi kita dari set internet, ada cek peluang dan kompetitor. Semoga teman-teman sudah nonton video YouTube-nya juga. Saya sudah kasih link-nya untuk cek peluang dan kompetitor. Nah, teman-teman ketika ngelihat data seperti ini, kita nyambung ke materi kedua, apakah teman-teman sudah dapat data? Data kata kunci, data kompetitor, gitu-gitu ya. Kalau saya as owner Kebab Alifa, ternyata saya belum pernah upload di YouTube, ini semuanya kompetitor saya. Kalau yang bukan mungkin yang tutorial, info, dan tips itu bukan. Ini ada Abizar Family, ini tutorial dia lebih banyak info dan tips. Tapi yang kayak Mini Frost dan lain-lain, ini kompetitor saya. Apalagi kalau dia ternyata menembak kata kunci kota-kota yang sama juga seperti yang saya tembak, itu udah jelas itu kompetitor si Kebab Alifa. Udah bayang bahwa peluangnya oke, YouTube banyak yang nyari, 4 bulan yang lalu ada yang nonton 1.800, ada yang nonton nyampe 9.000, berarti oke. Kita mau ngulik lagi lebih detail lagi, kita lihat di slide selanjutnya. Yes. Di slide selanjutnya, saya ngulas yang dari Abizar Family. Di slide selanjutnya itu ada kata kuncinya adalah frozen food murah terlengkap di Bogor. Slide selanjutnya. Nah, teman-teman lihat ya, Abizar Family ini ngulas frozen food murah terlengkap di Bogor. Dia ditonton 1.840 view, dia upload tanggal 26 Maret. Berarti nggak jauh, ini lagi rame-ramenya pandemi nih. Dan lihat di bawahnya, dia nggak pakai description macam-macam, dia langsung pakai hashtag. Begini aja, ada 12 komentar yang di sebelumnya Mas, yang Abizar Family. Ada 12 komentar yang bla 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 gitu ya. Minta nomor teleponnya dong, ada toko offline, ada apa dan lain-lain. Kalau di video selanjutnya itu yang di Mini Frost lebih gila lagi, lebih seru lagi. Mini Frost ini judulnya, videonya yang teman-teman lihat di layar HP, ada frozen food paling lengkap, harganya murah. Judulnya gitu aja, frozen food paling lengkap, harganya murah. Ini ditonton 7.000 view, dia baru upload April kemarin. Oke, dan ternyata berapa komentarnya? Ada 34 komentar. Lihat deh, ini potensi bukan sih? Alamatnya Bang, kalau yang di daerah Medan ada nggak ya? Berarti ini orang pengen, ada nggak sih reseller, agen untuk wilayah Medan? Terus ada yang nanya, bisa dropship nggak Bang via Topet? Jadi ini kalau ada orang nanya ya, jadi buat teman-teman kalau yang punya usaha mungkin bisa mencantumkan open dropship atau open reseller, agen dan distributor.
Sumiati Nyasha nih nanya, alamatnya di mana? Bisa delivery nggak ya? Ada grosir daerah Indramayu, produk CDA ada enggak? Kalau mau jadi reseller, Agung ini nih yang paling bawah, terus bilang ada nomor WA enggak, alamat di mana, lokasi di mana. Ini semua adalah potensi. Potensi bener-bener ketika teman-teman main YouTube marketing itu beneran ada loh yang nanya. Apalagi kalau teman-teman langsung nyantumin nomor HP di bawah judul atau description. Orang lebih langsung otomatis kontak kalian. Ini aja nih, nggak dicantumin secara detail, harus diklik dulu. Ini ada sampai 34 komentar. Bayang nggak? Ini potensi. Oke, kebayang nih. Kalian videonya udah nyampe arah situ belum? Gitu. Teman-teman produknya sudah mulai di online kan, di YouTube kan belum? Jangan-jangan belum, sayang banget. Padahal ini potensinya lumayan gede. Teman-teman, yang serunya antara YouTube, dunia YouTube ya, dunia website, sama sosial media adalah gini. YouTube, website upload sekali tetap running. Tapi sosmed, IG, Facebook, Twitter, kalau udah upload, harus upload lagi. Sosmed itu harus ngasih makan setiap hari, harus upload setiap hari. Beda sama YouTube sama website. YouTube website teman-teman bisa upload seminggu 2 kali, sekali, bahkan sebelum nggak upload pun bisa. Dan itu tetap benar-benar muncul gitu loh di halaman satunya Google, di halaman satunya YouTube. Karena apa? Dia lebih ke platform penyedia informasi, beda sama sosial media yang emang tempat ngumpul orang yang perlu asupan info update tiap hari. Oke, udah bayang ya, ini komentarnya banyak. Kita next slide, saya akan buka kepo deh akun YouTube-nya si Mini Frost gimana. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, pas kita masuk ke akun YouTube-nya Mini Frost, teman-teman bisa nanti lihat slide selanjutnya. Oke, bisa dilihat ini dia aktif banget. Dia mulai upload 3 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Dia tuh judulnya macam-macam. Ada judul toko frozen food dan bahan baku kebab. Terus dia juga review olahan. Dia juga ada program charity. Terus toko frozen food paling lengkap di Jakarta. Dia ngusung tema keyword toko frozen food paling lengkap di Jakarta juga. Terus dia ada banyak varian, paling lengkap varian saus dan mayones, agen frozen food termurah di Bekasi. Terus apalagi frozen food murah dan selalu ramai pelanggan, jual aneka bakso frozen food, banyak banget aneka saus dan lain-lain. Ini videonya dia banyak aktif. Teman-teman bisa lihat sih untuk kualitas video dia standar, tapi untuk dari segi informasi orang cukup jelas gitu. Jadi videonya benar-benar masih sederhana, belum pakai kamera yang canggih-canggih banget, masih oke, dan ini bisa ditiru buat teman-teman semua. Ini akunnya, ini saya nggak endorse beliau, saya malah nggak kenal ya. Nah, teman-teman bisa lihat konsepnya ya. Oke, kita buka akun YouTube yang lain nih. Di next slide ada nanti. Nah, kita akan bahas di next slide itu. Slide selanjutnya, kita akan buka akun YouTube yang lain. Di sini ada salah satu akun namanya Gria Fantastic Frozen Food. Di next slide ya. Oke, nah ini kemitraan agen reseller frozen food Jakarta, Bogor, Bandung, Bekasi. Oke. Dede bayi lagi nangis. Uminya ngajar. Oke, kemitraan agen reseller frozen food Jakarta, Bogor, Bandung, Bekasi. Dia ada sekitar 280-an subscriber. Komentarnya juga lumayan banyak gitu ya. Pak, aku mau usaha agen sosis daerah Semarang, Masjid Agung. Terus itu freezernya disiapkan atau beli sendiri ya Bu, untuk luar Pulau Jawa bisa enggak, untuk wilayah Tangerang bisa enggak. Teman-teman kalau lihat dari komentarnya mulai kebaca enggak? Bahwa cakupan si YouTube ini lumayan luas.
Jadi meskipun judulnya Jakarta, Bogor, Bandung, Bekasi, ternyata ada yang nanya wilayah Semarang, ada yang nanya wilayah luar Pulau Jawa. Jadi ini benar-benar cakupannya sangat luas sekali. Ini potensi banget. Ini videonya juga sederhana, sangat gampang banget. Oke, itu gambarannya betapa video yang sederhana pun bisa maksimal kalau teman-teman tahu caranya. Yang pasti harus dimulai sih ya, nggak bisa yang aduh entar-entaran nggak bisa deh, jadi ini buru-buru harus dimulai mumpung momennya tepat. Frozen food kan lagi naik daun nih. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, kita langsung ngulik kata kunci. Kata kunci hashtag yang kita janjiin. Yuk kita mulai setting tools-nya. Nah, toolsnya di slide selanjutnya, toolsnya namanya TubeBuddy. Ini TubeBuddy. TubeBuddy ini untuk mencari kata kunci hashtag di YouTube. Saya sudah bikin tutorialnya di YouTube saya, ada, teman-teman bisa lihat judulnya, ini di Vitu 17. Vitu itu video tutorial, episodenya 17, cara mencari kata kunci hashtag YouTube dengan TubeBuddy. Ini diajarin cara settingnya detail, teman-teman bisa lihat langsung meluncur ke sini aja untuk tutorialnya, atau bisa klik link nanti di materi yang dibagikan ya. Nah, di slide selanjutnya, TubeBuddy itu saya dapat dari Chrome Web Store. Oke. Di Chrome Web Store. Nah, di Chrome Web Store ini, jadi kalau saya install tools-nya emang di laptop, karena saya lebih banyak bekerja via laptop PC ya. Kalau HP lebih suka nonton santai gitu. Kalau beneran kerja ya saya via laptop. Jadi saya install TubeBuddy ini di laptop. Nah, ini Chrome Web Store. Ini namanya ekstensi. Teman-teman tinggal masukkan aja kata kuncinya TubeBuddy, maka akan muncul TubeBuddy. Di slide selanjutnya udah ada. Nah, TubeBuddy ini juga ready versi mobile-nya, jadi monggo. Tapi kalau saya, karena saya paling sering aktivitas via laptop, jadi saya tidak install via Android. Penuh banget karena HP itu udah penuh macam-macam ya, udah ada beberapa marketplace dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat, Mas Lintang bisa bantu di slide selanjutnya untuk di next. Nah, ini TubeBuddy-nya, ini ada versi mobile-nya, monggo teman-teman mau ngulik yang mana di slide selanjutnya. Ada di Google Play, kalau di iOS saya kurang tahu. Jadi saya tanya di versi mobile-nya, cuma karena saya HP-nya udah kebanyakan install, jadi saya lebih banyak main di laptop. Gitu. Saya akan ngasih gambarannya deh, TubeBuddy itu before after pakai TubeBuddy di slide selanjutnya, before after. Ini saya disupport banget sama tim Orbit, jadi teman-teman kalau ketinggalan materinya bisa ngelirik video-videonya dari teman-teman Orbit yang sudah diupload di YouTube. Nanti minta linknya aja, jadi bisa di-replay lagi materi-materi sebelumnya ya. Oke, yuk kita lihat before after-nya. Kalau kita ngomongin buka di laptop ya, before, di slide selanjutnya. Kalau ngomongin before, ketika kita play video, ya udah biasa aja gitu. Ini judulnya adalah Peluang Bisnis Fantastik Kemitraan Usaha Agen Frozen Food 2019, area Bekasi, Bogor, Depok available gitu ya. Ketika teman-teman belum install TubeBuddy, di samping slide teman-teman sebelah kanan layar laptopnya, nanti kalau play YouTube itu cuma ada video yang putar otomatis atau ya direkomendasikan. Tapi setelah teman-teman install TubeBuddy, yang sebelahnya akan terlihat berbeda. Ketahuan, bisa dilihat di Videolytics namanya ya, yang ada tanda panahnya saya perbesar. Videolytics ketahuan dia 2000 view. Ada 2 komen, ada 5 like, ada 1 dislike gitu. Terus SEO itu apa Mbak Isa? SEO itu search engine optimasi, yaitu gimana caranya
muncul gitu di atas ya. Ini creator suggest-nya 0 sampai 20. Artinya si YouTube ini tidak merekomendasikan videonya punyanya channel Gria Fantastic. Bisa jadi karena kata kuncinya atau dia nggak punya konten lagi dan lain-lain. SEO score-nya bagus. Biasanya dilihat dari description sih, SEO score. Terus ada sosial, ada F-likes. Ada nggak yang nge-likes dari Facebook? Nggak ada. Ada nggak yang mention dari Twitter? Nggak ada juga. Nah, terus ada lagi nih analisa channel. Jadi dengan menggunakan si TubeBuddy, kita bisa menganalisa bahwa si channel Gria Fantastic Frozen Food ini sudah dilihat sebanyak 40.000 kali. Dan dia mempunyai 285 subscriber, 83 video. Nyampe sini aja udah tahu nih, if ternyata brand Gria Fantastic ini adalah kompetitor kebab Alifa, berarti saya harus bersaing sama salah satu channel yang sudah punya 285 subscriber, yang sudah punya 83 video, saya bersaing ke arah sana. Minim-minim, jadi kalau mau bersaing sama brand Gria Fantastic ini, ya saya harus sama-sama punya 83 video dong. Minim-minim juga kita sama-sama 280, baru namanya head to head. Terus ada tanda yang saya ini best practice. Nah, best practice ini ada tulisan high res thumbnail. Jadi teman-teman kalau main YouTube tuh ada thumbnailnya, bisa disetting itu resolusinya tinggi apa enggak. Jadi biasanya dia nggak pakai resolusi gitu. Ada card edit, itu ada di bagian belakang, end screen juga ada. Apakah ketika brand Gria Fantastic ini setelah upload dia share di Twitter, ternyata dia nggak share di Twitter, makanya tandanya silang. Apakah dia share di Facebook dan ada yang like? Oh, ternyata nggak ada, makanya tandanya silang. Caption edit-nya ada nggak? Nggak ada. Komen pin-nya nggak. Jadi kalau di YouTube tuh ada yang suka komen paling atas tuh yang di-pin sama si owner, sama si pemilik akun, namanya komen pin. Nah, ternyata di sini nggak ada yang di-pin komennya, berarti kan disilang. Komen heart itu jadi ada nggak orang lain yang komen akun kita, terus kita respon balik dengan pakai hati gitu ya. Nah, ini enaknya pakai TubeBuddy, teman-teman bener-bener kebayang, oh dia itu videonya sekian, oh dia itu nggak nge-share di Twitter. Dan ini juga sebagai acuan minimal kalian main SEO, main search engine optimasi di YouTube. Biar muncul videonya. Dan di bawahnya yang paling ditunggu-tunggu seantero peserta adalah mencari tag-nya. Si tools TubeBuddy ini benar-benar menyajikan tag. Tag-nya Gria Fantastic adalah agen, frozen food, makanan, cepat saji, frozen, reseller, dropship, peluang usaha, bla bla bla, masih banyak segitu. Nah, kebayangkan. Jadi kalau teman-teman semua, teman-teman ngorbit semua mau bikin video, otomatis ya. Jadi kalian harus bikin hashtag minimal sama, ya. Syukur-syukur lebih baik. Udah mulai kebayangkan. Jadi pakai TubeBuddy nggak cuma dapat hashtag, kalian bisa tahu, oh channel ini subscribernya berapa, terus berapa view, berapa video total. Tuh, benar tuh. Kalau ada pertanyaan, monggo langsung aja tanyain di Q&A, langsung aja meluncur. Mbak Isa, ini TubeBuddy gimana ya, bla bla bla. Monggo langsung ke Q&A aja. Oke, jadi bisa langsung kita diskusi ya. Nah, ini video selanjutnya dari Mini Frost di next slide. Ini Mini Frost itu, oke, teman-teman. Ini frozen food ketahuan juga, video ini ditonton 7.280, bla bla bla, lihat sendiri datanya. Terus tag-nya tuh. Nah, kalau teman-teman ada yang bisnisnya frozen food, ini tag-nya punya Mini Frost bisa diambil, bisa jadi inspirasi. Itu ada tulisannya, bisa copy tuh clipboard, jadi clipboard.
kalian copy semua tag-nya gitu, jadi posting gitu kan. Nah, gampang. Kemarin di slide selanjutnya saya bahas, kemarin ada pertanyaan yang bisnisnya jual ayam kampung. Oh, ada pertanyaan nih nanti ya. Copy tag dari itu ada tagar nggak? Kalau YouTube nggak pakai tagar, koma pakainya. Ya, jadi misal jual frozen food, nulis di nanti pas ngisi, pas kita mau upload, jual spasi frozen spasi food koma spasi, dia akan jadi hashtag. Beda sama Instagram gitu. Kalau ini yang video selanjutnya itu jual ayam kampung, berarti jual spasi ayam spasi kampung koma spasi gitu ya. Jadi jual ayam kampung. Tapi ya ada tagar hashtag itu beda tuh gimana? Sama kok, nggak pakai kalau jadi hashtag itu berlaku buat di semuanya. Kayak misal nih, cuma untuk pemakaian di YouTube nggak pakai tanda pagar ya, nggak pakai tanda pagar. Tanda pagarnya itu taruhnya yang buat di judul. Jadi bedain ya antara judul sama judul description, sama nanti kita hashtag pas mau upload. Kan ada lagi tuh, ketika opsi mau upload kan ada hashtagnya tuh yang diisi. Itu beda. Kalau yang buat muncul di judul yang biar nyala biru-biru itu emang pakai pagar. Kalau yang di description, yang di ini nih yang nanti kita pas upload sendiri, video sendiri, nggak pakai pagar ya. Paling gampang sih bener tuh nanya di kolom Q&A biar terdata rapi semuanya gitu. Oke Mas, kita next slide lanjut. Oke. Next slide itu kita bahas jual ayam kampung. Ayam kampung ini kita bahas kemarin loh ya. Kemarin pas saya searching jual ayam kampung semenjak saya menggunakan Tubebuddy, hasil searchingan saya pun sebelah kanannya beda. Si ini sudah ada rekomendasi. Kalau ngomongin jual ayam kampung, related search-nya, jadi pencarian sejenis itu ada jual ayam kampung organik, ada jual beli ayam jago kampung, jual ayam jago kampung. Nah, ini related search aja udah muncul ya. Kalau kita pakai aplikasi Tubebuddy di saya di laptop kalau ini makanya. Terus kalau ngomongin jual ayam kampung, Tubebuddy pun ngasih rekomendasi di bawahnya. Hashtag atau tag yang paling banyak digunakan adalah ternak ayam kampung ini 34%. Lihat ya yang saya merah-merah itu tanda panah. Ayam kampung sendiri 34%, ternak ayam 30%. Jadi potensinya ada ya buat ngomongin ayam kampung. Yang kemarin nanya ayam kampung. Apakah hari ini masuk? Masuk kelas? Oke, monggo absen. Nah, ini yang ayam kampung. Ternyata videonya ada jual 9 ekor ayam kampung, terus apalagi nih jual ayam kampung di pasar lebih mahal, persiapan pelihara 100 ekor ayam kampung. Ini juga seru nih, ini malah seru banget. Persiapan pelihara 100 ekor ayam kampung bisa tembus 1,3 juta view. Seru banget. Gitu ya. Nah, udah di slide terakhir, yang bisa saya obrolin adalah temukan hashtagnya teman-teman yang tepat bisnisnya, karena hashtag adalah kata kunci untuk penonton mengetahui dan melihat video YouTube-mu. Ingat, ngomongin YouTube marketing, ngomongin tentang branding, marketing, dan personal. Ya, silakan jika ada pertanyaan masuk ke Q&A dan kita diskusi bareng-bareng. Oke, teman-teman monggo kalau ada yang mau ditanyain. Tadi cukup menarik banget ya apa yang dijelasin sama Mbak Isa, khususnya mengenai ngeriset bener-bener nggak pakai hashtag, pakai tadi Tubebuddy itu sesuatu yang baru juga menurut saya, buat saya ya gitu. Dan itu cukup menarik, seru juga. Jadi kalau teman-teman ada yang penasaran ini seefektif apakah penggunaan hashtag misalnya, atau hashtagnya nih
bisa apa aja atau mesti berapa kata atau segala macam itu boleh ditanya, monggo. Kita tadi langsung coba tadi nanya nih udah. Oh ya, Mas Aditya. Satu, supaya tag muncul di atas judul caranya gimana? Apa tag diketik sebelum judul atau sesudah judul? Apa maksimal cuma bisa 3 tag? Itu satu. Kedua, saya pernah nonton kalau kita nggak disarankan naruh tag di deskripsi karena sudah ada tempatnya sendiri. Nanti bakal dinilai jelek sama algoritma YouTube. Apa benar? Nah, monggo tuh. Monggo. Oke. Sebagai info terbaru ya, konsep yang terbaru adalah bahwa YouTube mengizinkan ada hashtag di judul. Bukan di judul, tapi lebih tepatnya di atas judul. Ingat nggak yang set sebelumnya, yang awal-awal? Itu kan ada judul gitu kan, ada warna biru-biru gitu. Nah, itu taruhnya sebenarnya taruh di description paling bawah pakai hashtag. Description paling bawah. Ketika teman-teman mau upload, itu ada description, teman-teman akan nemu fitur itu. Gitu ya. Jadi itu ada di description paling bawah. Oke. Sebelah mana Mbak Isa? Upload dulu aja deh. Nanti kalau misal bingung, nanti coba saya screen capture-kan. Nanti saya kasih ke tim teman-teman Ngorbit, akan saya kasih. Itu hashtagnya taruh di mana. Biar muncul di atasnya itu loh. Itu saya biasanya pakai 3 sih, 3, 2 gitu, nggak terlalu banyak. Itu malah algoritma Google, algoritma YouTube mengizinkan kok. Updatean terbaru ya, setahu saya itu boleh. Gitu. Dan boleh mention kota. Kayak tadi tuh ada video kota mention, oh dia di Bogor gitu ya. Itu bisa. Jadi teman-teman bisa, kalau misal mention Bogor, Jakarta, itu bisa. Balik lagi Google itu kan ada YouTube, ada Google Maps, semuanya tuh kayak koneksi gitu, terhubung gitu sih. Jadi bisa dimaksimalin semuanya. Oke. Berarti bisa, belum pernah tapi lebih dari 3 ya Mbak ya? 3 aja harusnya udah cukup dong ya? Kan dibantu sama TubeBuddy tadi ya untuk menentukan mana sih hashtag yang bagus sudah dibantu sama TubeBuddy. Kalau kebanyakan tag di atas judul tuh gak cakep deh kalau versi saya ya, merusak pemandangan. Dan saya lebih suka kalau lihat video YouTube, kalau judulnya video itu nggak huruf besar semua. Karena huruf besar kayak orang marah. Jadi ya huruf pertama besar, sisanya kecil, pertama besar, kayak gitu. Kalau lihat video yang YouTube terus judulnya pakai huruf kapital semua, kayaknya orang marah gitu. Jadi itu juga tips sederhana. Oke. Monggo ada yang tanya. Yang kemarin teman-teman ada yang mau nanya lagi boleh? Kalau ada yang mau nanya lagi, coba sebentar. Oh belum. Saya teman-teman kalau ada yang mau tanya mungkin, kalau enggak saya saya coba tanya sedikit ya. Sebentar. Bu, ini banyak sih yang nanya sih sebetulnya, rada-rada basic tapi mesti screen sharing agak-agak susah nih Bu. Misalnya nanya kayak misalnya ngupload video di YouTube-nya enaknya gimana sih gitu. Mungkin basic banget ya. Beberapa teman di sini belum pernah bahkan ngupload video di YouTube mungkin. Nah nih Mbak, ada yang nanya. Oke, kalau belum pernah nanti next coba nanti saya bikin tutorialnya. Nanti saya share linknya ke teman-teman. Tutorial dari basic mulai dari mau upload video, bener-bener upload video, ngisinya gimana, dari membayangkan juga puyeng juga gitu. Jadi mendingan nanti lihat tutorialnya ya. Nanti dari awal banget, dari filenya masih di komputer. Saya ini uploadnya dari komputer, jadi kalau dari HP teman-teman bisa ya 11-12 lah gitu. Ini ada pertanyaan kayaknya. Boleh, dari Ilham. Untuk YouTube apakah jadi tools utama untuk bisnis online atau hanya tools mendukung, suggest dari Mbak Isa? Apa jadi pendukung aja. Oke, thank you ya Mas itu ya. Ilham, dengan Mas Ilham. Ini YouTube itu nomor 2 ya.
Kemarin kita udah baca tuh data sesi pertama YouTube marketing, datanya itu YouTube itu nomor dua ya. Jadi lumayan gede marketnya. Apalagi di era pandemi begini, orang lebih banyak nongkrongin channel YouTube, nonton apa aja, tutorial masak, nonton yang prank, everything ditonton, dan ada yang nonton tutorial-tutorial ilmu juga. Nah ini YouTube lumayan oke gitu ya. Saran saya, kalau teman-teman, apalagi teman-teman UMKM nih ya, kalau udah punya nama brand, contoh teman-teman penggiat UKM dan usahanya adalah kebab Alifa. Kalau kalian belum masuk ke YouTube, bisa jadi ada orang lain yang masuk ke YouTube. Bisa mirip reseller kalian ke agen kalian, atau kompetitor. Jadi di dunia online itu siapa cepat dulu. Jadi kalau misal nih, aduh aku nggak maksimal deh Mbak di YouTube, it's okay nggak maksimal di YouTube, tapi by data ngomongnya, tapi kalian harus punya akun di YouTube. Jangan sampai nama brand teman-teman nih, teman-teman kan UMKM sama kayak saya nih, nama brandnya tiba-tiba bisa kembali ada yang bikin di YouTube. Dipakai orang duluan. Efek saya cuma website. Iya, yang salah siapa? Ya salah sendiri. Kalau online kan siapa cepat dia dapat, gitu ya. Oke, bener-bener. Maksudnya malah jadi keambil kesempatannya sama orang lain. Masalah di-upload atau enggak, yang penting punya dulu channelnya, ya nggak, Mbak? Benar-benar. Takutnya gitu, ada yang ngambil nama channel kita. Betul, betul. Oke. Namanya juga lapak gratisan ya Mbak ya. Kalau telat. Terima kasih juga, sama-sama. Jadi, apalagi jujur ya Pak Ilham nih. Pak Ilham, Mas Ilham, saya suka diprotes kalau manggil Bapak. Jadi suka diprotes bisa gini, kalau teman-teman nggak masuk, apalagi YouTube tuh gampang banget ya, gampang banget buat muncul di halaman 1. Jadi sayang banget kalau nggak dimaksimalkan. Better langsung aja maksimalin upload video. Masalah nanti diterusin atau tidak, isi aja 10-20 video lalu tinggal gitu. Jangan sampai nama brand kalian kosong gitu aja, sayang banget. Biasanya kalau nggak reseller, kompetitor yang masuk duluan. Pas udah begitu kita nyesel dari belakang gitu ya. Oke, monggo kalau ada pertanyaan yang lain yang teknis banget atau kendala ngalamin based on pengalaman, aduh aku udah upload di YouTube Mbak tapi nggak ada efek, mungkin bisa cerita. Kita akan bedah satu-satu jadi biar dapet gregetnya. Oke, mungkin nanti ini pertanyaan selanjutnya dulu dari Mbak Rosalina. Video YouTube yang baik menurut algoritma YouTube itu durasinya berapa lama ya? YouTube apa dulu? Marketing, branding. Coba di YouTube apa? Mungkin marketing juga, branding juga coba Mbak. Kira-kira gimana tuh? Oke, kalau marketing ya. Marketing nih, kalau yang hard selling maksimal 3 menit. Bahkan orang tuh 1 menit udah skip. 30 detik udah skip dia. Karena kan kalau targetnya marketing ya, targetnya yang penting kita muncul di halaman 1, terus kita nomor HP-nya kelihatan, view-nya kelihatan, orang berkomentar. Kalau ngomongin branding nih, kayak misal kisah membangun bisnis kebab Alifa gitu ya, lebih ke storytelling kebab Alifa misal. Itu teman-teman bisa minim 3 menit. Bisa nyampe 10 menit, 15 menit, toh bercerita tentang perjalanan membangun si kebab Alifa. Jadi teman-teman bisa ngebayangin itu bedanya marketing sama branding ya. Kalau marketing mah cepat-cepat aja kita pakai slide, tapi kalau branding emang bisa lebih profesional lagi, ada mukanya mungkin atau by voice aja atau narasi aja, silahkan kayak gitu sih. Ya, thank you Mbak, sama-sama. Berarti langsung eksekusi. Wah, ini langsung Mbak Rosalina langsung dicobain. Dan ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Joko. Oh, Bu nanti diajarin dong live demo caranya ngedit video yang gampang gitu. Pengen live demo tuh, Mbak. Demo live langsung ngedit video yang gampang-gampang gitu. Live demo. Bisa kali nanti coba. Live demo. Ntar kita bicarakan deh itu saya ya. Tuh kalau live demo, bayangan saya cuma main game.
Live demo tuh main game. Kita inget-inget live gitu, ingetnya main game aja live gitu ya. Jadi boleh Pak, boleh nanti saya lebih better sih ada tutorialnya. Jadi teman-teman bisa langsung kalau mulai dari buat nyampe upload lumayan juga waktunya menyita. Jadi mendingan langsung ini. Kalau video editingnya kita bakal pakai PowerPoint. Nanti Iya, tahu. malam nih kita sesi bikin 30 video marketing dengan cara yang gampang pakai PowerPoint. Jadi Oh, jangan dilewatin buat yang nanti malam karena kita bakalan praktek. Ada materinya, bahkan saya sudah menyediakan beberapa template yang teman-teman tinggal ganti foto produknya aja untuk dijadiin 30 video marketing YouTube. oh gitu. Nanti Jadi dicontohin, nggak didemoin lama. langsung ya, Bu? Didemoin langsung nanti malam? Bisa lama banget, bisa sekitar sejam cuma utak-utik. Iya, tapi mungkin teman-teman pada pengen Nanti penasaran, sayang pengen itunya sih waktunya. sebenarnya. Nanti kita coba bicarakan lagi kalau itu. Karena teman-teman juga banyak nih yang juga nanya ke saya, pengen didemoin sih sebetulnya kan lumayan kita sebetulnya waktunya masih lumayan panjang, sebetulnya nggak apa-apa sih. Nanti coba kita bicarakan. Terus apakah ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman yang lain? Coba kalau ada yang mau ditanyain. Kita bikinnya pakai PowerPoint. Jadi kenapa pakai PowerPoint? Kalau teman-teman bikin video pakai HP, bikin 30 video agak susah. Harus punya materi 30 rekaman. Itu aduh Salah satu aja kali Bu, nggak usah 30-30-nya. aja lelah gitu ya bikin 30. Satu aja kali Bu, nanti kita coba didemokan satu Karena aja. kan target kita kan adalah meratakan kata kunci kan. Betul. Jadi target kita adalah meratakan kata kuncinya nongol semua. Jadi kayak jual kebab frozen di Depok, jual kebab frozen di Bogor, open reseller kebab frozen di Bogor. Kita pengen ngeratain kata kunci itu. Makanya kita target bikin 30 video biar teman-teman dapet ininya, ratainnya. Karena kan kita kerja setoran ya. Kerja setoran era pandemi, kerja setoran deh, persiapan gitu ya. Jadi begitu. Nanti kalau nanti demo, bismillah demo mungkin akan karena saya live pakai HP. Kalau PC agak-agak lama loadingnya. Jadi live pakai HP. Mungkin saya akan pakai skema dan nanti malam bakalan seru karena ini metode ini udah dipakai udah ada 2-3 tahun lebih metodenya dan alhamdulillah masih bisa bekerja dengan baik. Jadi please nanti malam nongolin lagi nongkrong di sini belajar bareng, insya Allah kita bocorin polanya ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Orizadi. Oh ini sama pertanyaannya Mbak Isa, kasih tutorial dong untuk video yang untuk edit video yang bagus dari Android katanya. Gitu. Kalau tutorial video Android pakai KineMaster ya, pakai KineMaster. Teman-teman bisa pakai KineMaster yang versi gratisan, atau teman-teman bisa pakai Quick. Pernah dengar Quick ya? Quick bisa, terus pakai KineMaster bisa, monggo bisa diulik dua itu. Saya jarang bikin tutorial Android, karena basicnya lebih banyak bekerja via laptop, via PC. Jadi nguliknya di PC. Kalau di Android agak nutulnya agak lama banget. Dan kelemahannya di Android, pixelnya kecil. Jadi kadang gambarnya agak pecah, kualitasnya nggak bisa bagus, HD bagus banget, nggak bisa. Susah, kecuali premium dan lain-lain gitu. Itu kelemahannya. Kalau kita di sini. Tapi bisa pakai KineMaster sama Quick. Coba saya nyari deh filenya. Saya ada tutorial bikin video di Quick sama di KineMaster, tapi versi yang basic banget. Coba nanti saya cari. Udah lama banget nggak bikin tutorial versi Android sih, jadi agak bingung nyari filenya. Bisa dua itu aplikasi, atau teman-teman pakai HP nih, HP biasa, ngomong begini, direkam, atau
pas kalian lagi packing, lagi produksi, misalnya frozen food, minta tolong orang buat temennya atau keluarga buat megangin HP-nya pakai toksis biar nggak goyang-goyang. Teman-teman mulai ngobrol A B C D E. Tapi biasanya tantangannya kalau pakai kamera HP, tantangannya adalah suka belepotan ngomongnya, agak blabla gitu, suka belepotan karena ada nggak biasa depan kamera. Kedua, suka ada suara-suara tiba-tiba motor lewat, anak kecil teriak, itu seru banget. Jadi kalau pakai HP kamera tantangannya di sana ya. Oke. Makanya kalau bikin video tutorial itu kalau saya dulu lebih suka jam 11 malam ke atas. Karena udah sunyi senyap, nggak ada motor lewat, nggak ada suara teriak dan lain-lain gitu ya. Oke. Sip. Dari Mbak Oriza. Next, dari Mas Gingin. Mas Gingin Huda. Mohon izin tanya Mbak, kalau untuk simpen link web di deskripsi, bagusan pakai Bitly atau tidak? Mendingan pakai Bitly atau tidak? Tergantung nama webnya gampang diingat atau tidak. Kalau nama webnya gampang diingat, misal saya punya jualan kebab Alifa, kebabalifa.com, mending langsung aja http://kebabalifa.com gitu ya. Tapi kalau nama Bitly-nya ternyata ribet gitu ya, misal kebab-alifa-jakarta.com gitu, itu mendingan di Bitly-in. Kalau namanya kira-kira nggak gampang diingat, mending pakai Bitly. Bitly itu lebih enak buat ngecek kayak nomor WA, kalian bikin halaman di website tuh ada misal join reseller, katalog produk, itu dipakainya Bitly. Karena kan itu linknya panjang ya, mending dibikin Bitly. Bitly itu apa? Kalau yang belum pernah bersinggungan, Bitly itu URL pendek, jadi linknya pendek. bit.ly misal garis miring daftar kelas ngorbit. Nah, kayak gitu-gitu. Daripada panjang-panjang gitu ya, orbit.com daftar apa-apa, kita bikinnya bit.ly garis miring daftar kelas orbit. Misal begitu. Jadi, monggo deh bebas. Tapi kalau nama brandnya bagus, better langsung dimunculkan nama brand, biar sekalian branding gitu ya. Gitu Pak Gigin. Oke, jadi sebetulnya ya intinya lebih enak tuh kalau pakai Bitly. Jadi teman-teman juga kalau pakai Bitly itu bisa mempersingkat misalnya mau nge-redirect dari sebuah link untuk mau langsung ke shop. Misalnya yang mau di videonya itu misalnya videonya menjual satu jenis produk. Misalnya produknya adalah jualannya frozen food utamanya, tapi jual lagi pengen promo sosis nih gitu. Si sosisnya lagi promo. Jadi misalnya bit.ly garis miring jual sosis murah. Nah, gitu kan lebih enak dibandingin harus www. Misalnya tokonya nama tokonya apa .com garis miring apa baru masuk ke shopnya. Repot tuh, orang juga mau ngetiknya dan di web juga kelihatannya di link YouTube. Nah, di link YouTube juga nggak kelihatan cantik gitu. Enak sih bikin aja link Bitly itu gratis kok, tinggal bikin bit.ly itu masih nggak bayar ya setahu saya sih. Iya benar, gratis. Gitu. Kita bisa kalau kita nggak daftar tuh cuma kalau kita nggak daftar bisa juga, tapi nanti tulisannya tetap agak aneh, misalnya bit.ly garis miring ada angka-angkanya gitu. Gitu. Kalau mau customize teman-teman tinggal daftar kok gratis. 36547 gitu. Nah, keluarnya gitu nanti angka-angka aneh tuh. Tapi kalau teman-teman mau tetap bisa pakai Bitly tapi gratis tapi namanya custom, monggo daftar, itu gratis. bit.ly buka aja. Next, ini dari Mas Enggar Prasetya. Oke, Mas Enggar, bagaimana cara membuat hashtag untuk memulai tren produksi sendiri? Apa benefitnya dari mempunyai ciri hashtag sendiri? Nah, tuh. Tadi sempat ada singkat sedikit, tapi mungkin harus dijelaskan lebih detail tuh, Mbak Isa. Iya benar. Gimana nih kalau saya punya hashtag sendiri gitu? Contohnya misal Mas Enggar bisnisnya apa? Apa ya, kita coba mungkin jual yang gampang apa ya, Mbak? Frozen food kah? Atau mungkin jasa desain kali, jasa. Kalau dari tadi kita ngomongin produk, Mbak. Kita contohin jasa desain contoh misalnya. Kasih contoh aja dulu, Mas Enggar jualannya apa, Mas Enggar? Misal Mas Enggar punya jasa desain. Coba aja kalau jasa tadi. Jasa desainnya Mas Enggar itu
pasti kan ada namanya ya jasa desainnya. Oh mungkin namanya Enggar Printing. Saya ngarang aja gitu ya, namanya Enggar Printing. Nah, kira-kira kalau Mas Enggar punya brand Enggar Printing atau Enggar apa gitulah ya, Enggar Printing, kira-kira mau dikenalkan nggak? Kalau namanya gampang nempel di telinga dan gampang diingat, better sering-sering di-mention. Nggak cuma di YouTube, bahkan mungkin nama di WA-nya Mas Enggar, Enggar Printing gitu ya, karena ini udah mau nge-branding. Terus kayak misal, jadi kalau di Facebook, di website, Enggar Printing, di IG juga Enggar Printing, kartu nama, dan lain-lain, tujuannya apa? Biar nempel namanya. Jadi kalau ngomongin jasa desain, orang yang pernah bersinggungan dengan Mas Enggar, oh ya gue inget nih Enggar Printing gitu. Pertanyaannya adalah ketika nama brand kita itu susah untuk diucapkan. Setahu saya ada kelas branding ya sebelumnya. Ketika namanya mungkin Enggar Printing 1720 gitu ya. Itu mentionnya susah. Orang buat ngafalin Enggar Printing 1720 tuh agak, 1720 itu apa ya gitu, agak susah. Jadi better kalau Mas Enggar udah punya nama brand, langsung aja masuk Enggar Printing, jasa desain. Jadi nanti kalau hashtagnya, hashtag atau tagnya bisa diusung adalah Enggar Printing, jasa desain Jakarta misalnya. 3 itu yang sering di-mention. Semakin konsisten, orang akan nempel kok di brand gitu. Konsisten aja gitu. Kayak saya, Isa Kambali, tadinya saya lebih ke digital marketing ya. Brand saya lebih ke digital marketer. Saya pengen jadi content creator. Karena ternyata kita lebih suka bikin fokus konten. Jadi saya lagi nge-brandingnya adalah digital marketer dan content creator. Meskipun content creator juga bagian dari profesi digital marketing. Cuma saya pengen menonjolkan si content creatornya. Jadi harus di-mention biar nempel ke teman-teman yang lain, kayak gitu sih. Ya. Betul. Kalau ada yang bertanya lagi, monggo. Jadi kita diskusinya seru banget. Nanti teman-teman bisa buat praktek. Nanti pas di channel YouTube-nya masing-masing bisa dipraktekkan. Yang udah sering upload di YouTube, yang udah punya channel siapa aja? Monggo chat gitu. Teng yang udah punya channel YouTube. Apakah mau nanya nih teman-teman? Nah, udah ada yang punya. Saya punya tapi belum dimaksimalkan. Saya Mbak, oke Pak Ida, Mbak Rosalina, ya. Iya, dimaksimalin sayang. Aku punya channel, cuma buat nonton. Ini yang paling banyak kejadian. Mbak Handayana Yana ya. Banyak banget kejadian punya channel YouTube cuma buat nonton. Nggak pernah bikin apa-apa gitu. Bayangannya dia adalah bikin konten itu ribet. Yang ribet itu eksekusi. Yang nggak ya, takut salah, takut nggak bagus. Konten berarti nggak susah sebetulnya Mbak ya? Bikin konten yang simpel-simpel itu nggak susah-susah banget ya? Yang susah itu mulai pertama aja. Mulai pertama kali susah banget beneran deh. Beneran itu pertama kali bikin video susah banget, dan jujur emang video pertama itu ajaib ya. Jelek ya pasti gitu ya. Udah jelek, kurang bagus, suara juga nggak jelas, macam-macam deh. Tapi nanti kalau udah setahun nih, udah bikin konten banyak, bakal ketawa sendiri. Pernah di posisi nggak mudeng gitu. Jadi seru aja. Jadi gini, teman-teman akan nambah skill di dunia editing, dunia video, di dunia foto, dunia YouTube ketika teman-teman terjun. Itu bakalan ngerasa pas udah upload nih, kok suaraku nggak jelas ya, berarti aku harus beli mic gitu. Mic-nya apa ya? Nah itu akan nyari. Kok kameraku nggak bagus ya, berarti aku harus beli kamera atau ada tipsnya. Kok editing video saya bosan ya begini, saya pengen belajar hal baru. Jadi nanti ya kalau udah upload 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ada perasaan pengen bikin yang lebih bagus lagi. Jadi nanti skillnya nambah di sana. Gitu.
Jadi mulai aja yang pertama, karena yang pertama yang paling sulit. 1, 2, 3, 4, 5, kalau udah ngelewatin 10 video harusnya udah lancar. Gitu ya. Dimulai aja, nanti kalau nggak dimulai-mulai sayang. Ingat loh, ini dunia online, siapa cepat. Oke, nggak bisa pelan-pelan, nggak bisa. Jadi teman-teman harus siapa cepat. Siapa cepat, kalau dunia online tuh paling cepat. Gitu. Jangan sampai terlewat momentumnya. Orang sudah pada lagi nongkrongin YouTube, kalian masih adem ayem. Gila ditinggalin, kalian baru masuk. Kan telat ya. Mendingan mulai dari sekarang. Bener teman-teman. Jadi mungkin mau recap sedikit dari obrolan kita tadi. Sayang banget kalau misalnya teman-teman yang sudah tadi kan udah diajarin ya sama Mbak Isa kalau caranya gimana sih pakai hashtag dan segala macam. Mungkin nanti kita akan kasih kesempatan untuk cobain kita demoin bener-bener ya. Nanti coba kita pikirkan gimana caranya biar teman-teman bisa lihat langsung karena mungkin banyak banget yang nanya tuh gimana caranya biar bisa demo live mulai dari upload sampai ke atas gitu ya. Sebetulnya materinya nanti kita siapin yang sudah ready aja mungkin. Nanti coba kita akalin gimana karena teman-teman banyak yang penasaran gitu. Eksekusinya gimana sih gitu. Karena mungkin kebanyakan ya itu mungkin di sini ada banyak yang sudah punya tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Sayang banget gitu channel YouTube-nya. Sedangkan tadi ada contoh dari Mbak Isa yang contoh yang frozen food itu diusahain maksimal, lumayan ya, kelihatan banyak banget orang yang nanya-nanya gitu, yang banyak banget orang yang nanya-nanya gimana caranya manfaatin segala macam. Intinya sebetulnya ternyata gampang kok gitu teman-teman ngorbitnya, nggak susah. Yang penting bisa nyiapin kontennya, planningnya sudah oke gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Sebelum nanti akhirnya kita tutup sesi sore ini. Kalau ada yang mau bertanya lagi, kalau enggak kita mau tutup aja sesi sore ini. Nanti lanjut lagi malam, kita mulai lagi jam 7:30 ya.